Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Andriani. Saya Wahyu Indarti. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Internet Gateway. Yuk simak penjelasannya. Berbicara mengenai internet, kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya internet. Dan kalian tahu nggak sih pengertian internet itu apa? Jadi, pengertian internet atau interconnected network merupakan sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer seluruh dunia. Dan untuk dapat saling terhubung, jaringan komputer harus memiliki alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol merupakan kombinasi angka-angka yang menunjukkan identitas jaringan komputer internet. Gateway merupakan perangkat yang berjalan pada komputer mainframe, server, workstation individual, atau router yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Sehingga informasi dari satu komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain. Gateway menghubungkan dua atau lebih jaringan atau segmen jaringan yang menggunakan format paket berbeda, protokol komunikasi yang berbeda, dan metode akses yang berbeda. Jenis-jenis gateway itu ada 7. Yang pertama, Cloud Gateway. Cloud Gateway mengintegrasikan protokol jaringan standar dengan layanan cloud untuk terhubung ke cloud. Yang kedua, Email Gateway. Email Gateway mengonversikan pesan email yang dibuat oleh satu jenis sistem email sehingga bisa dibaca oleh jenis sistem email yang berbeda. Yang ketiga ada Internet Gateway. Internet Gateway memungkinkan pengguna LAN untuk mengakses internet. Dapat juga digunakan untuk menentukan pengguna mana yang memiliki akses internet atau untuk membatasi akses layanan internet atau situs web tertentu. Yang keempat ada LAN Gateway. LAN Gateway menghubungkan segmen LAN yang menggunakan berbagai metode akses dan protokol komunikasi. Yang kelima ada SMS Gateway. SMS Gateway memungkinkan komputer untuk mengirim pesan SMS atau short message service seperti pesan teks. Banyak yang menyertakan kemampuan untuk mengonversikan pesan teks ke email. Yang keenam, Voice atau Data Gateway memungkinkan paket data dikirim melalui jaringan data atau suara untuk dikirim melalui jaringan data dengan menerjemahkan antara peralihan rangkaian suara dan peralihan paket data. Yang ketujuh, Wireless Gateway mengintegrasikan perangkat nirkabel seperti laptop, PDA, dan telepon seluler dengan jaringan kabel. Internet Gateway atau Network Address Translation yang disingkat NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Jenis-jenis Internet Gateway. Yang pertama ada NAT statis. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan, sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Yang kedua ada NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP yang terdaftar sama. Yang ketiga ada overloading NAT. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan ke server, NAT akan langsung menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Yang keempat ada overlapping NAT. Overlapping NAT merupakan bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi Internet Gateway yaitu 1. Melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, menghindari proses pengalamatan kembali ketika terjadi perubahan jaringan. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, dibandingkan dengan aplikasi alternatif lain seperti proxy, pengguna NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik.
Untuk cara kerjanya, pertama-tama NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server di internet. Kemudian NAT mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut dibuat oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data. Kemudian NAT menerima respon dari server lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Itu tadi penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.